Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan bahas eh, subtopik dari materi kuantitatif UTBK, yaitu tentang literasi data. Ya, sekarang kita lihat soal nomor satu. Jadi soal nomor satu itu kita punya grafik dalam bentuk grafik batang ya. Jadi di sini ada grafik tentang pengeluaran keluarga dan savings ya dalam persentase dari terhadap pendapatan gross, pendapatan kotor per tahunnya. Jadi ini ada 7 kategori ya, ada kategori income taxes, kemudian ada more insurance, property taxes, food, miscellaneous dan savings. Berarti ada 7 kategori ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang bagian nah ya. Jadi pada tahun 2003 untuk total family untuk total yang 49% ya dari ini dari gross annual income-nya itu digunakan untuk dua kategori yang di sini yang dia maksud. Ditanyakan pada tahun 2004 itu untuk kategori yang sama berapakah totalnya, total amount ya dari family income. Berarti kita lihat. Nah, untuk yang 2003 itu kan yang warna ini ya, warna hitam ini. Berarti untuk yang kategori pertama itu anggap ini kategori 1 itu sebesar 31% di sini. Ini 31% ya. Untuk yang ini 31. Untuk yang di sini adalah 24. Di sini adalah 7 ya. 7. Di sini adalah 3. Di sini adalah 4. Di sini untuk kategori yang terakhir savings itu adalah ada 5. Nah, sekarang kita tinggal mencari itu yang mana dari kedua kategori tersebut itu di tahun 2003 yang jumlahnya 49. Kalau dijumlahkan 49. Ternyata dari sini kan jelas kelihatannya. Berarti ada di kategori ini dengan ini. Berarti ada di kategori mana? Ini ya. Berarti kita harus lihat untuk di tahun 2004 untuk kategori yang insurance dan sebagainya itu untuk kelompok kategori ini itu adalah ini sebesar berapa di sini? Ini sebesar 27%, kemudian untuk savings itu sebesar 12%. Berarti totalnya itu 39 ya. Berarti untuk ini 39%. Tapi ingat yang ditanya adalah pengeluaran totalnya. Untuk tahun 2004 itu kan gross annual income-nya itu adalah sebesar $45.000. Berarti 39% dikali dengan $45.000. Berapa tuh? Berarti 39/100 kali dengan $45.000. Berarti ini habis 39 kali 45 itu berapa? Ya, 39 kali 45. Berarti 39 kali 45 ini 5. Sini 4, 19, 6, 3. Berapa 3? 15 ya. Berarti di sini 5. Di sini 5. Sini 7. Berarti ini adalah sebesar $17.550 ya. Karena kan tambah $1. Oke. Yang bagian B, kita lihat bagian B. Dari 7 kategori yang terdaftar itu yang di sini ada 7 kategori, maka kategori manakah yang memiliki peningkatan terbesar ya, the greatest percent increase, peningkatan terbesar dalam persentase ya. Persentase peningkatan terbesar dari 2003 ke 2004. Nah, berarti karena yang ini adalah increase berarti dia harus meningkat ya. Berarti harus posisinya naik seperti ini. Nah, berarti untuk kategori 1 ini kan turun. Berarti ini nggak mungkin. Kategori 2 dia naik dari 24 ke 27, berarti ini naik sebesar 3%. Kemudian ini adalah dari 7 ke 10 ya. Dari 7 ke berapa ini? 10, 11 ya. 11 ini naik sebesar 4%. Kemudian dari sini adalah dari 3 ke 10. Ini berarti naik sebanyak 7%. Ini turun nggak mungkin. Ini naik sebanyak ini 1% saja naiknya ya, 1%. Berarti yang terbesar yang mana? Berarti yang ini.
Dia di kategori mana? Miscellaneous. Berarti yang peningkatan terbesarnya itu ada di kategori, berarti ini adalah miscellaneous ya. Oke. Berikutnya ini adalah kita punya dua buah pie chart atau chart dalam bentuk lingkaran ya, atau diagram lingkaran, di mana ini adalah merupakan distribusi dari tenaga kerja berdasarkan kategori pekerjaan di region Y tahun 2001 dan proyeksinya untuk 2025. Nah, untuk 2001 total jumlah tenaga kerjanya 150 juta, kemudian 2005 itu proyeksinya adalah 175 juta. Nah, sekarang kita lihat ya. Pertanyaan 1, bagian A, sorry. Pada tahun 2001, berapa banyak kategori yang masing-masing itu terdiri dari lebih dari 25 juta tenaga kerja? Berarti kita harus lihat nih persentasenya ya. Untuk yang profesional itu 1%, berarti artinya total pekerjaannya di sini adalah 1% dari 150 juta. Berarti ini nggak mungkin ya, kurang ya. Karena 1% dari 150 juta itu adalah berarti 1,5 juta ya. Ini salah. Ini nggak mungkin ya. Kalau kita cek yang 10%, ini 15 juta, ini nggak mungkin. Berarti yang di bawahnya nggak mungkin ya. 15% kurang juga ya. 15 per 100 kali 150. Itu kurang dari 25 ya. Berarti ini nggak mungkin. Berarti yang 20% itu kita cek, 20% kan 1/5 tuh. 1/5 dari 50, 30. Berarti ini masuk. Ini oke, berarti manufacturing masuk. Sekarang kita harus butuh cek yang agriculture. 18 per 100, berarti untuk yang ini 18 per 100 ya. Ini 18 per 100, kita cek 18 per 100 dikali dengan 150 ya, habis di 1,5, berarti masuk ya. Ya masuk, berarti ada berapa sektor? Ada 3 ya. Ada 3, yaitu yang mana saja? 3 kategori ya. 3 kategori yang mana saja? Kategori mana? Manufacturing ya. Kemudian kategori apa lagi? Kategori ini kedua adalah clerical, kemudian yang ketiga adalah agriculture. Oke. Bagian B, berapakah rasio dari jumlah tenaga kerja pada kategori agriculture di tahun 2001 dibandingkan dengan proyeksi pada tahun 2025 pada jenis kategori pekerjaan yang sama. Berarti pada 2001 itu kan ada sebesar 18%. 18% dari 150 juta. Berarti ini sama saja kan 18% dikali dengan berapa? 150 million. Berbanding 2025 itu proyeksinya adalah 24. Berarti di sini adalah 24% kali berapa? 175 million ya. Berarti ini kita bisa coret, dicoret, berarti 18 dengan berapa? 18 dengan 24 berarti masing-masing bagi 6, 3, sini 4, kemudian 15, 150 dan 175. Itu saya bisa masing-masing bagi berapa ya? Bagi 5, 30, ini bagi 5, 35. Berarti kan berapa ini? Bagi 5 berarti ini 30. Ini bagi 5 berarti 35. Masih bisa sederhana enggak? Ini bagi 5 berarti 6. Ini bagi 5 berarti 7. Berarti 18. Berarti sama saja ini ya. Berarti ini adalah 18 per 28. Atau kalau saya bagi 2, 9 per 14. Berarti 9 per 14 ya. Rasionya. Oke, berikutnya soal berikutnya itu adalah kita lihat, jadi gambar analisis data berikut ini, gambar 21 itu menunjukkan grafik dari sebuah distribusi normal dengan rata-rata M ya, dan standar deviasi D, termasuk aproksimasi atau perkiraan persentase dari distribusi tersebut berkaitan dengan 6 daerah yang ditunjukkan. Kita lihat, jadi ini adalah sering disebut sebagai kurva distribusi normal, itu sering disebut sebagai bell curve atau bell shape ya, bell shape. Nah, jadi yang di sini adalah mean-nya itu adalah rata-rata populasi ya.
Oke, nah sekarang kita lihat. Anggap bahwa tinggi dari suatu populasi 3.000 penguin dewasa itu adalah diperkirakan terdistribusi secara normal dengan rata-rata 65. Berarti ini adalah M ya. Berarti di sini 65. Dan standar deviasi, sorry ini 65 ya. Ini 65. Standar deviasinya berapa? 5 cm. Berarti yang jaraknya satu standar deviasi dari rata-rata itu adalah, berarti di sini adalah 70, yang di sini adalah 75. Berarti di sini adalah kurang 5 saja. Berarti 65 kurang 5, 60. 65 kurang 10, berarti 5. Kita lihat pertanyaannya ya. Perkirakanlah berapa banyak dari penguin dewasa itu yang tingginya ya itu berada antara 65 dan 75. Berarti kita tinggal lihat kurva distribusinya ya. Berarti yang berada antara 65 dan 75 berarti region yang mana? Berarti ya, dia kan ada di sini. Ya. Jadi dia ada di sini sama di sini. Oke. Berarti berapa persentasenya? Persentasenya adalah 34% dengan 14%. Berarti di sini adalah totalnya 34% ditambah dengan 14% ya. Tapi yang ditanya apa? Jumlahnya. Berarti ada sebanyak 48% dari berapa? Dari total populasi. Total populasi berapa? 3.000. Ya, dikali 3.000. Berarti berapa itu? 48 per 100 kali 3.000. Ini. Berarti ini adalah 384144 berarti 1440 ya. Oke. Lanjut yang bagian B. Kita lihat yang bagian B. Jika seekor penguin dewasa itu dipilih secara random dari populasi, maka perkirakanlah probabilitas bahwa tinggi penguin itu akan kurang dari 60 cm. Ya. Jadi pendekatan jawaban Anda itu adalah terdekat ke 0,05. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Tingginya itu kurang dari 60 cm. Ya. Berarti yang daerah yang region ini ya, yang ke sini. Oke. Yang ini. Kita punya daerah yang region ke sini. Nah, artinya ya, berarti ada sebanyak 16%. 16% ya. 16%. Artinya ini kalau kita anggap ini adalah H itu H, maka peluangnya itu yang kurang dari 60 cm itu adalah sama dengan 16%. Ini sama saja dengan 0,16. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Untuk video berikutnya kita akan tetap pada seri UTBK tapi pada subtopik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.